Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, em, kami di sini dari kelompok 19 akan mempresentasikan tentang dinding abdomen, aorta abdominalis, vena cava, dan vena porta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Khairinada dengan NIM 5130025076. Dan saya Lia Reva Natasha dengan NIM 5130025123. Saya Lisa Dalta Yonardianto dengan NIM 5130025008. Baik, di sini em, saya mulai dari kavum abdomen. Kavum abdomen yaitu rongga tubuh yang berisi organ-organ pencernaan utama. Materi ini dipelajari dalam anatomi untuk memahami posisi, hubungan, dan fungsi organ abdomen. Di sini rongga tubuh yaitu ada dua, ada kavum torak dan kavum abdominopelvis. Di sini kavum abdominopelvis ada dibagi menjadi dua, yaitu kavum abdomen dan kavum pelvis. Kavum abdomen sendiri ada dua, traktus gastrointestinal dan traktus urinary. Sedangkan kavum pelvis yaitu ada tiga, organ reproduksi dan traktus urinary, dan yang terakhir yaitu rektum. Baik, next. Ini untuk pembagian regio abdomen. Ini pembagian regio abdomen yaitu ada 4 kuadran. Yang pertama kuadran kanan atas, yang kedua itu kuadran kiri atas, yang ketiga kuadran kanan bawah, yang keempat kuadran kiri bawah. Ini pembagian regio abdomen 9 regio. Yang pertama itu epigastrium, hipokondrium, dan hipokondrium D, ada umbilicalis, lumbalis S, lumbalis D, dan ada hipogastrium atau suprapubis, dan ada inguinal D atau iliaca D, ada juga inguinal S atau iliaca S. Baik, next. Ini menunjukkan letak organ abdomen berdasarkan 9 regio tadi. Bisa dilihat sendiri. Ini menjelaskan fungsi pembagian regio abdomen. Di sini dinding ventrolateral abdomen terdiri dari 6 lapis, yaitu satu kulit, dua subkutan yang ada dua, yaitu fascia Camper dan fascia Scarpa, dan yang ketiga itu muskulatur yang ada lateral, yaitu musculus obliquus abdominis externus atau MOAE. Yang kedua itu ada musculus obliquus abdominis internus atau yang disingkat MOAI, dan ada musculus transversus abdominis atau MTA. Dan untuk ventral yaitu ada dua, musculus rectus abdominis, juga ada musculus pyramidalis. Yang keempat itu ada fascia transversa abdominis, dan yang kelima ada jaringan
preperitoneal, preperitoneal, dan yang keenam itu ada peritoneum parietal. Ini menunjukkan hubungan regioabdomen dengan organ-organ besar seperti hypergaster dan intestinum. Baik, next. Loh, ini dinding abdomen. Ada lapisan itu ada 6. Ada cutaneous, subcutaneous, ada muskular, fascia transversa, abdomen, dan preperitoneal part. Ada peritoneum parietalis. Untuk subcutaneous ada 2, yaitu fascia Kemper atau jaringan lemak dan juga fascia scarpa atau jaringan ikat. Sedangkan muskular ada 2 juga, yaitu ada lateral dan anterior. Lateral itu ada dibagi menjadi 3 juga, ada MOAE, ada MOAI, ada MTA. Untuk yang anterior ada 2, musculus transversus abdominis, ada musculus pyramidalis, ada intersection tendinae. Baik, next. Ini muscles, yaitu ada lateral muscles. Yang tadi ada MOAE, MOAI, MTA ya. Setiap muskulus memiliki tendon yang membentuk rectus. Terus anterior muscles, yaitu ada musculus rectus abdominis dan juga ada musculus pyramidalis. Baik, next. Ini linea alba merupakan gabungan 3 aponeurosis, yaitu MOAE, MAOI, dan MTA. Linea arcuata terletak di inferior umbilicus. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini rectus set adalah selubungan otot rectus abdominis yang terbentuk dari aponeurosis otot lateral, yaitu rectus set ada 2, lamina anterior dan lamina posterior. Lamina anterior ada 2, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu 2 atau 3 atas, 1 atau 3 bawah. 2 atau 3 atas ada dari aponeurosis atau MOAE dan MOAI. Sedangkan yang 1 atau 3 bawah itu ada APO3 otot lateral. Di sini lamina posterior juga ada 2, ada 2 atau 3 atas, ada 1 atau 3 bawah juga. Sedangkan yang lamina posterior yang 2 atau 3 atas itu dari APO, MOAI, dan MTA. Sedangkan yang 1 atau 3 bawah itu tidak ada. Baik, next. Ini rectus set ya, isinya muskulus-muskulus yang tadi. Dan lanjut ke isi vagina musculi recti.
Ini isi ada 3 yaitu musculus rectus dan musculus pyramidalis dan juga ada arteri epigastrika superior, juga ada arteri epigastrika inferior, sedangkan arteri epigastrika superior ada lagi yaitu lanjutan arteri mamaria interna. Terus yang arteri epigastrika inferior yaitu ada 2, asal arteri iliaca eksterna dan juga cabang jadi arteri kremasterika. Baik, next. Ini menjelaskan asal pembuluh darah epigrastika, yaitu superior dari arteri thoracica interna dan inferior dari arteri iliaca eksterna. Di sini lipatan peritoneum parietalis di dinding ventroabdomen yang plica umbilicalis mediana yaitu berisi korda urachus atau bagian vesika urinaria yang telah obliterasi dan juga ada plica umbilicalis medialis itu berisi korda arteri umbilicalis atau obliterasi dan juga ada plica umbilicalis lateralis yaitu berisi vasa epigastrika inferior, lingula teres hepatis dan juga ada berisi korda vena umbilicalis atau obliterasi dan juga trigonum Hasselbalch itu locus minorus resisten atau hernia inguinalis direct. Baik, next. Ini dinding ventral abdomen tampak dorsal. Ada plica umbilicalis mediana, ada plica umbilicalis medialis, ada plica umbilicalis lateralis. Di sini yang plica umbilicalis mediana yaitu ada 2, ligamen vesicombilicalis medialis dan juga isinya itu korda urachus atau saluran kencing. Sedangkan yang plica umbilicalis medialis yaitu ada ligamen vesicombilicalis lateral. Sedangkan isinya itu ada korda arteri umbilicalis atau cabang arteri iliaca interna. Di sini ada ligamen teres hepatis yaitu isinya itu korda vena umbilicalis atau dibungkus oleh peritoneum, ligamen falciformis hepatis. Sedangkan plica umbilicalis lateral yaitu isinya vasa epigastrika inferior. Vasa epigastrika inferior membentuk batas lateral trigonum inguinal atau Hasselbalch. Baik. Di sini isi lipatan ada mediana, medialis dan juga lateralis. Yang mediana itu ada tepi yaitu korda oracus, sedangkan yang medialis itu korda arteri umbilicalis, sedangkan yang lateralis itu vasa epigastrika inferior. Ini bisa dilihat trigonum inguinus. Ini batasan juga bisa dilihat sendiri. Baik, next. Udah. Di sini kanalis inguinalis. Kanalis inguinalis adalah saluran alami di dinding abdomen bawah. Ini tempat lewat funiculus spermaticus atau pria.
ligamentum teres uteri atau wanita. Ini yang kanalis inguinalis superior, anulus inguinal lateral profundus internus preperitonealis. Sedangkan yang inferior itu ada ligamentum inguinalis, yang medial itu ada anulus inguinal, medial superficialis, ada yang externus dan juga subcus aneus. Sedangkan yang dorsal itu ada MTA, fascia transversa abdomen, ada joint tendon. Isinya itu ada funiculus spermaticus atau lingula teres uteri pada wanita. Baik, next. Ini batas kanalis inguinalis. Ada superior atau anulus inguinalis profundus, inferior yaitu ligamentum inguinal, dan medial itu inulus inguinal superficial. Ini kanalis inguinalis sudah ada sejak lahir dan juga merupakan locus minoris resisten bagi laki-laki dan juga sering mengakibatkan hernia inguinalis indirect dan juga funiculus spermaticus itu berisi 9. Yang pertama itu ada ductus deferens, yang kedua itu ada arteri ductus deferens, yang ketiga itu ada arteri spermatica interna atau arteri testicularis, dan yang keempat itu ada arteri spermatica externa atau arteri cremasterica. Yang kelima itu ada plexus pampiniformis, dan yang keenam itu ada rectus genitalis, nervus genitofemoralis, ada pembuluh limfe dan plexus nervosus, dan juga ada processus vaginalis peritonei. Baik, next. Ini normalnya normal, dan ini juga ada congenital hydrocele. Ini gambar juga ada hydrocele of the cord. Ini bisa dilihat. Ini isi kanalis inguinalis, funiculus spermaticus, dan nervus ilioinguinalis. Ini hernia inguinalis ada 2 macam, hernia inguinalis indirecta lateralis dan juga hernia inguinalis recta atau medialis. Baik, next. Ini menjelaskan bahwa kanalis inguinalis merupakan locus minoris resisten rawan hernia. Ini gambar-gambarnya. Dan ini struktur utama yaitu musculus quadratus lumborum, dan juga ada musculus psoas major atau dan minor, dan juga ada corpus vertebra lumbalis, dan juga ada diafragma. Baik, next. Ini menjelaskan ligamentum arcuatum, yaitu ada medial, lateral, dan median. Ini persyarafan pada dinding dorsal abdomen ya, ada 6 nervus, yaitu nervus yang pertama nervus subcosta, ada nervus iliogastricus, dan juga ada nervus ilioinguinalis, juga ada nervus genitofemoralis, ada nervus cutaneus femoris lateralis, dan yang terakhir itu ada nervus femoralis. Baik, next. Ini untuk gambarnya.
Yang ini Paritenium adalah membran serosa, yaitu ada dua, parietalis dan visceralis. Parietalis yaitu dinding abdomen dan visceralis itu melekat pada organ. Di sini dua lapisan parental atau dinding abdomen dan diafragma dan visceral atau melekat pada organ, yaitu melekat dari dinding dorsal abdomen ke organ. Sedangkan fungsinya itu ada tiga, untuk menahan organ pada tempatnya dan juga untuk tempat penyimpanan lemak dan juga untuk tempat masuknya fasa dan nervus menuju ke organ. Baik, next. Itu tiga-tiga ini menahan organ, fungsi peritoneum untuk menahan organ jalur pembuluh darah saraf untuk menyimpan lemak, dan dilanjut juga ini derivat turunan peritoneum, derivat atau turunan nervus peritoneum yaitu ada 4, lingula antar organ viscera, ada omentum majus atau 4 lapis peritoneum, terus ada omentum minus atau 2 lapisan peritoneum, terus yang terakhir terus ada meso atau 2 lapisan periton yang lapisi organ. Sedangkan omentum minus atau 2 lapis peritoneum yaitu ada 2 ligamentum hepatogastrika dan juga ada ligamentum hepatoduoden alis. Sedangkan yang meso 2 lapis pariton yang lapis organ yaitu ada 4, mesokolon transversum, ada mesostenium atau mesentarium, dan juga ada mesoappendix, dan yang terakhir gitu ada mesosigmoid. Sedangkan yang ligamentum hepatoduodenalis itu ada 3, ada fasa fungsional dan juga ada fasa nutritif, dan yang terakhir itu ada ductus coledochus. Baik, next. Ini derivat turunan peritoneum. Ini turunan peritoneum meliputi ligamen, omentum, dan meso. Di sini ada omentum majus, yaitu 4 lapis peritoneum, dan ada omentum minus, yaitu 2 lapis peritoneum. Ada ligamen-ligamen antar organ, ada mesokolon transversum, ada mesenterium, dan juga ada mesoappendix. Ada yang terakhir mesosigmoid. Sebelumnya ini derivat peritoneum, bisa dilihat ya. Ini greater sac, yaitu ada 3. Yang pertama itu merupakan kafum peritoneal, yang kedua itu berisi cairan serous tipis, jika berlebihan disebut ascites, dan yang ketiga itu antara peritoneum paritalis dan visceralis. Baik, next.
Ini greater sac sebagai ruangan utama peritoneum. Lesser sac dan celah terpisah dari greater sac yang dibatasi oleh 6, ada 6 yaitu yang pertama anterior yang ada gaster omentum majus ad minus, dan yang kedua itu ada posterior ad pancreas. Yang ketiga itu ada inferior mesokolon transversum dan kolon transversum. Yang keempat itu ada superior yang ada hepar dan diafragma. Yang kelima itu ada sinistra, ada lien dan ligamen gastrolienalis. Dan yang keenam itu ada dextra, yaitu foramen epiploicum winslowi. Baik, next. Ini gambarnya. Ini sak atau ruangan, yaitu ringkasannya itu ada greater sak, ada lesser sak, dan juga cairan serosa sebagai pelumas. Itu sak itu ada dibagi menjadi dua, greater sac atau cavum peritoneum, lesser sac atau bursa ommentalis. Sedangkan greater sac atau cavum peritoneum yaitu antara peritoneum dan visceral, yaitu isi cairan tipis. Jika cairan naik disebut asistes. Sedangkan di sini foramen epiploidium itu ada 3, ada 4, yaitu frontal, ada caudal, ada kranial, ada dorsal. Yang ventral itu ada lingula omentum minus, dan yang caudal itu ada duodenum kranial, dan yang kranial itu ada Hepalobus caudatus, dan yang dorsal itu ada vena cava inferior. Sedangkan batasan dari laser sac atau bursa ommentalis itu dibagi menjadi 6, yaitu ventral, caudal, kranial, dorsal, sinistra, dan dextra. Yang ventral itu gaster omentum minor dan mayor. Yang caudal itu kolon dan mesokolon transversum. Sedangkan yang kranial itu ada hepar dan diafragma. Yang dorsal itu ada sinistra. Oh, yang dorsal itu ada pancreas. Pancreas. Sedangkan yang sinistra itu ada lingula gastrolienalis, dan yang dextra itu ada foramen epiploidium atau Winslowi. Baik, next. Ini gambarnya. Organ abdomen. Next. Organ abdomen yaitu ada 2 organ intraperitoneal, 2 atau 3 lebih dilapisi peritoneum, dan yang kedua itu organ ekstraperitoneal atau 1
atau 2 itu kurang dilapisi peritoneum. Sedangkan yang kurang dilapisi peritoneum itu ada 2 yaitu retroperitoneal dan ada subperitoneal. Yang retroperitoneal itu dibagi lagi ada 5. Pankreas kecuali kauda, ada duodenum kecuali pars kranial, dan ada kolon ascendens dan descendens, ada ren dan suprarenalis, ada bare, area atau area nuda, atau pars afixa hepatis. Sedangkan yang superitoneal itu ada organ pelvis ya. Itu antara 2 ligamentum coronaria anterior dan posterior. Yang kecuali kauda itu dibungkus ligamentum biasanya ilinorenalis. Sedangkan yang duodenum tadi itu dibungkus lingula hepatoduodenalis. Baik, next. Ini digestive system. Sistem pencernaan terdiri dari 2 organ berongga dan organ aksesorius. Baik, next. Ini organ berongga dan fungsi digestif. Sistem digestif terdiri atas 2 bagian, yaitu organ berongga sebagai saluran cerna, dan yang kedua itu aksesoris glandular, organs atau organ padat sebagai kelenjar cerna ya. Ini digestive system, organ aksesorius, hepar, pankreas, dan kelenjar saliva. Yang hollow organ ini ada oris, ada pharynx, ada esophagus, dan juga ada gaster, ada intestinum tenue, ada intestinum crassum, dan aksesori organ ini ada tongue, ada salivary glands, ada vesica vilea, ada hepar, ada pankreas. Baik, next. Ini untuk gambarnya ini hello organ. Urutan hello organ yaitu ada cavum oris, terus ke faring, terus ke esofagus, gaster, terus ke usus halus dan usus besar baru ke anus. Ini duodenum, jejunum, dan ilium merupakan bagian usus halus atau disebut juga enterik atau enteral, sedangkan cecum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Istilah intestinum tadi yaitu merupakan gabungan antara enterika dan kolon. Baik, next. Ini sinter hollow organ, ada 5 sphincter penting pada hollow organ, yaitu yang pertama ada esophageal sphincter, dan yang kedua itu ada gastro, yang ketiga itu ada pyloric sphincter, dan yang keempat itu ada ilio, cecal sphincter, dan yang terakhir itu ada anal sphincter interna dan eksterna. Baik, next.
Apakah dari saya jelasin tadi ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Iya, eh untuk otot dinding pada abdomen yang paling dalam dari kelompok lateral itu apa ya? Terima kasih. iya. Izin menjawab, yaitu musculus transversus abdominis. Kan yang ditanyakan tadi itu otot dinding abdomen yang paling dalam dari kelompok lateral kan? Iya, Iya. sudah menjawab kok. Terima kasih. Iya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Iya. Iya, silakan. Untuk yang ininya Alba terbentuk dari pertemuan apa saja ya? Baik, di sini pertanyaannya linea alba terbentuk dari pertemuan apa gitu. Iya. Di sini terbentuk dari pertemuan aponeurosis, yaitu antara MOAE, MOAI, dan MTA. Apakah cukup menjawab? Iya, cukup menjawab. Ya. Apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Kalau tidak ada, baik, saya lanjut untuk teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan esofagus. Esofagus memiliki panjang 25 cm hingga 30 cm. Lalu setinggi vertikal cervicalis 6 dan sampai vertikal thoracalis 10. Dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pars cervicalis yang terletak di posterior trachea dan di ventral vertebra yang membentuk sphincter fisiologis esofagus atas yang selalu menutup. Pars thoracalis terletak di mediastinum posterior, di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra. Lalu selanjutnya ada pars abdominalis, melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu dengan gester, membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Gunanya esofagus ini itu untuk mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Nervus vagus berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Ini untuk gambar dan next. Ini merupakan gambar dan bagian-bagiannya. Untuk yang atas ada pars cervicalis, untuk yang di medial ada pars thoracalis dan yang di bawah ada pars abdominalis. Next.
Tempat penyempitan esofagus. Yang pertama setinggi vertikal cervicalis yang keenam. Lalu penyempitan akibat musculus constrictor faring inferior. Yang kedua setinggi vertikal thoracalis 4, yaitu penyempitan akibat aorta dan bronchus principalis sinistra. Setinggi vertikal thoracalis 10, itu penyempitan akibat melewati hiatus esofagus diafragma. Next. Vaskularisasi esofagus. Yang pertama ada arteri. Pars cervicalis berasal dari rami esofageal arteri tiroidea inferior. Lalu yang kedua ada pars thoracalis berasal dari rami esofageal aorta thoracalis. Yang ketiga pars abdominalis berasal dari rami esofageal arteri gastrika sinistra. Next, di situ ada gambarnya ya. Vena. Yang pertama, pars cervicalis bermuara ke vena tiroidea inferior menuju vena brachiocephalica dextra et sinistra, lalu menuju vena cava superior. Lalu pars thoracalis bermuara ke vena azygos dan hemiazygos. Lalu ke vena cava superior et vena brachiocephalica sinistra. Pars abdominalis bermuara ke vena gastrika sinistra menuju ke vena porta, lalu ke vena hepatica dan vena cava inferior. Next. Gaster. Itu ada gambar dan struktur gasternya. Gaster itu berbentuk J dengan fungsi untuk penyimpanan makanan sementara dan memiliki beberapa bagian atau struktur. Yang pertama ada cardia, yang kedua ada fundus, yang ketiga ada corpus, yang keempat ada pylorus, yang kelima ada curvatura mayor, dan yang keenam ada curvatura minor. Yang pertama cardia. Cardia memiliki dua jenis lagi, yaitu cardiac orifice dan junction of esophagus. Lalu fundus atau arteri gastrika brevis itu dia di bawahnya diafragma dan sering terisi dengan gas. Corpus itu large mid portion. Lalu pylorus itu akhir dari di perut yang bagian bawah dan pyloric sphincter. Lalu curvatura mayor atau AV gastromentalis dextra et sinistra. Curvatura minor AV gastrika dextra et sinistra juga. Lalu next, gaster. Next. Gaster terdiri dari cardia, fundus, corpus, pylorus. Lalu pylorus dibagi menjadi dua, pars ambularis dan canalis. Canalis itu merupakan terdapat musculus sphincter pylorus. Lalu ada juga mukosanya, yaitu ada plika gastrika, antara dua plika cekungan disebut via gastrika, lalu ada canalis gastricus atau via gastrika yang terpanjang. Next. Vaskularisasi gaster. Arteri berasal dari cabang trunkus coeliacus. Yang pertama, arteri gastrika sinistra. Yang kedua, ada arteri hepatika communis yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada arteri hepatika propria dan arteri gastroduodenalis. Arteri hepatika propria itu menuju ke arteri gastrika dextra. Lalu untuk arteri gastroduodenalis itu ke arteri gastroepiploica dextra. Arteri lienalis memiliki dua cabang juga, yaitu arteri gastroepiploica sinistra dan arteri gastrika brevis. Vena mengikuti arterinya menuju ke semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Next.
Itu ada gambar stomach ya, perut. Next. Intestinum tenue merupakan bagian terpanjang dari sistem G1, tempat reaksi enzimatis dan absorb makanan. Gerak peristaltik menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 hingga 6 jam. Panjang mencapai 2,6 hingga 6 meter. Next. Intestinum tenue memiliki batasan-batasan dari sphincter pylorus sampai bagian caecum. Pembagiannya yang pertama di duodenum 5%, terdapat proximal, lalu jejunum 40%, terdapat middle, lalu ileum 60%, yaitu distal. Next. Duodenum. Duodenum disebut juga usus 12 jari yang berbentuk huruf C dengan pankreas berada di lekukan dalamnya. Terletak di region umbilicalis, di dorsal gaster dan kolon transversum. Pada lapisan dalam terdapat lipatan otot yang disebut dengan plica semicircularis Kerkringi. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pars cranialis, yaitu intraperitoneum. Lalu ada pars descendens, retroperitoneum, terdapat papilla duodenali mayor, yaitu papilla vateri. Lalu bagian posteriornya diikat ke crus dextra diafragma oleh ligamentum teres. Hanya ada pars horizontal atau transversal, yaitu retroperitoneum. Next ada pars ascendens, yaitu retroperitoneum. Next. Itu ada gambarnya ya. Next. Duodenum. Itu juga ada gambarnya, ada ligamen traits di situ. Lalu vaskularisasi duodenum. Arteri berasal dari yang pertama ada cabang arteri gastroduodenalis dan cabang arteri mesenterica superior. Cabang arteri gastroduodenalis dibagi dua, yaitu arteri pancreaticoduodenalis superior, anterior, dan posterior. Lalu untuk yang arteri mesenterica superior itu dibagi dua juga, yaitu arteri pancreaticoduodenalis inferior anterior dan inferior posterior. Vena mengikuti arterinya, semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Next. Itu ada gambar ya. Lalu next. Jejunum dan ileum. Letak seluruhnya intraperitoneal oleh mesenterium. 2/5 intestinum tenue jejunum. Lalu 3/5 ileum. Tidak ada batas. Jejunum bagian oral dan ileum bagian anal. Ini ada perbedaan dari ileum dan jejunum. Ileum itu terletak di hypogastric region, sedangkan jejunum di umbilical region. Dindingnya, jika ileum itu tipis dan sedikit vaskular, untuk jejunum tebal dan banyak vaskular. Lalu ileum memiliki plica semicircularisnya jarang, sedangkan jejunum itu padat. Untuk mesenterium ileum itu arteri arsaden rapat dan arteri rekta pendek, sedangkan jejunum arteri arsaden renggang dan arteri rektanya juga panjang. Untuk lumennya ileum lebih sempit dan sering terisi, jejunum lebih luas dan sering kosong. Untuk limfositnya ileum pelaku pair atau terkumpul, sedangkan jejunum itu soliter atau rata. Next. Vaskularisasi arteri. Berasal dari arteri mesenterica superior, yaitu arteri pancreaticoduodenalis inferior, lalu arteri jejunalis, arteri ilealis, arteri colica media, dan arteri colica dextra, serta arteri ileocolica. Itu juga ada gambarnya. Next. Duodenum memiliki
beberapa bagian, yaitu terdiri dari pars cranial, pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens. Dengan memiliki ciri-ciri pelika semicircularis. Pars kranial itu ada intraperitoneal dengan ligamen hepatoduodenal, lalu ada pars descendens dan pars descendens horizontal serta ascendens itu merupakan retroperitoneal dengan fiksasi ligamen suspensorium duodenal atau TRACE. Lalu untuk pelika semicircularisnya ada pelika kekeringi. Lalu untuk ciri-cirinya arsendennya panjang jika terunum, lalu arteri rekta panjang, tebal, pelika sirkularis. Untuk ilium, ciri-cirinya arsendennya rapat, lalu ada rektanya pendek dan tipis serta pelikanya jarang. Untuk vaskularisasinya arteri mesenterika ada arteri ilealis, ada arteri jejunalis, dan arteri iliocaecalis. Next. Intestinum crassum. Pembagiannya ada 5, yaitu yang pertama ada caecum, ada appendix veriformis, ada kolon, ada rectum, dan anal kanal. Kolon dibagi menjadi 4 lagi, yaitu ascending, transverse, descending, dan sigmoid. Itu ada gambar dan bagian-bagian lebih lengkapnya. Lalu next. Intestinum crassum. Sebagian besar tertutupi oleh omentum majus dan diikat oleh mesokolon atau intraperitoneum. Memiliki lipatan otot yang disebut dengan pelika semilunaris. Memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki intestium tenue, yaitu haustra, tunica coli, dan appendix epiploica. Lalu next. Struktur khususnya, Taenia coli itu memiliki 3 longitudinal strip, yaitu libera, ommentalis, dan mesocolica. Lalu ada thickenings of longitudinal muscle layer, lalu ada maintain muscle tone, lalu ada Haustra coli. Haustra coli di sini ada cyclic division, lalu ada appendix epiploica dengan fat fill post of visceral peritoneum dan hang from the intestine. Next, itu ada gambar, contoh gambar. Lalu next, cecum dan veriform appendix. Cecum ada cecum like pouch, blind pouch dengan ileocecal valve, valvula ileocalis atau bau hini plus perenolum ileocaecalis dengan to raise edge of the mucosa, lalu ada sphincter gips close until food in stomach, lalu ada prevent reflux of feces from cecum to ileum. Lalu ada veriform appendix dengan blind tube, lalu opens into cecum dan contains large masses of lymphoid tissue. Dan ada mesoappendix juga. Itu next, ada gambarnya. Next, kolon segmen. Ada dibagi menjadi 4 ya, ascending, transverse, descending, dan sigmoid. Ascendingnya ada di sebelah kanan posterior dari dinding abdominal. Lalu makes right angle turn, right flexura colic or hepatic flexure. Lalu ditransfer extends left across the peritoneal cavity. Lalu ada bends downward at the spleen. Left flexura colic or splenic flexure. Lalu descending di sebelah kiri. Lalu sigmoid itu berbentuk S dan true pelvis. Disebut dengan true pelvis. Lalu ada usus besar atau intestinum crassum. Usus besar terdiri dari 5, yaitu cecum, kolon ascendens, dan descendens. Lalu ada kolom transversum, ada kolon sigmoid, dan rectum. Cecum terbagi menjadi 3, valvula iliocalis, ada superior dan inferior. Dengan ciri-ciri segmen-segmennya
Ulcera coli dibatasi inci sura coli, terdapat kantong-kantong lemak dari peritoneum, appendix epiploica, ada appendix periformis juga, mesoappendix, terdapat tinea coli, yaitu penebalan otot longitudinal, tinea libera, tinea aumentalis, dan tinea mesocolica. Lalu mukosa, plica, semilunaris, ada vasa arteri marginalis. Next itu ada gambar ususnya atau kolonnya. Next, rectum. Join with the sigmoid colon, lalu descendants into the pelvis, complete and well developed longitudinal muscle layer. Lalu the rectal valve ada bagi dua, three transfer valve dengan plica transversa recti, lalu ada prevent feces from being passed along with the gas. Next, anal canal. Begins where rectum passes through the levator animascle. Lalu release mucus to lubricate feces. Lalu internal anal sphincter made of smooth muscle dan involuntary. Lalu external anal sphincternya made of skeletal muscle, voluntary dan untuk toilet training. Lalu ada stratified squamous epithelium at lower half. Sepertinya ada kesalahan teknis. Oke, next, inervasi. Inervasi dibagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik di situ ada plexus submucosa atau Meissner, sekresi cairan mukosa. Lalu plexus meanteric atau Aubach, kontraksi peristaltik usus. Ekstrinsiknya ada simpatis dan parasimpatis, ada nervus planiki untuk memperlambat peristaltik usus, lalu parasimpatis ada nervus vagus dan nervus pelvicus untuk mempercepat peristaltik usus. Next. Situ ada layers of gastrointestinal tract. Next. Itu gambar simpatis dan parasimpatisnya. Lalu next, aksesori digestive organ. Next. Organ aksesorus ada dua struktur organisnya, yaitu hepar dan pankreas. Arah aliran empedunya yaitu pertama kapiler empedu menuju intralobular bile duct kalau ada. Lalu ada kanal Hering, lalu ada ductus interlobaris, lalu ada ductus hepaticus, lalu hepaticus dextra atau sinistra, lalu ductus hepaticus communis menuju ductus siticus atau ductus choledocus. Lalu ada ductus siticus menuju kantung empedu atau ductus choledocus. Arah aliran eksogen pankreasnya yaitu ductus pancreatus major Wirsunghi bercabang menjadi dua, yaitu ductus tenoni dan ampulla vaterini, gabungan ductus dari choledocus dan ductus pancreaticus major. Next. Hepar. Hepar yaitu organ metabolisme utama serta pencernaan terbesar. Untuk kelenjar serta kelenjar terbesar di tubuh. Lalu intraperitoneal dan terletak di region hipokondrium dextra dan epigastrium. Next. Permukaan anterior hepar yang pertama ada lobus hepatis dexter, memiliki ligamen triangular dextrum, ada impressiones costarium, lalu ada ligamen coronarium. Untuk lobus hepatis sinister, ada ligamen triangular sinistra, juga ada ligamen coronarium, lalu ligamen falciforme hepatis dan ligamen teres hepatis. Next. Permukaan visceralis hepar. Yang pertama lobus hepatis dexter.
Ada lobus quadratus, caudatus, lalu ada vena cava inferior, ada vesica biliaris, ada ligamen triangular dextrum, ada area nuda, ada porta hepatis, ada vena porta, ada arteria hepatica propria, ada ductus hepaticus communis. Lalu selanjutnya ada lobus hepatis sinistra. Di situ ada dua ligamen, yaitu ligamen coronarium dan ligamen triangular sinistra. Next. Itu ada gambar dari hepar dan strukturnya. Next. Hepar dibagi secara anatomis dan fungsional. Hepar berada di area nudal atau bare area atau pars afixa. Di antara ligamen coronaria anterior et posterior. Secara anatomis dibagi menjadi tiga, yaitu lobus dextra, lobus sentral, dan lobus sinistra. Lobus sinistra ujungnya menjadi appendix fibrosa hepatis, terdapat benjolan tuber omentalis antara lobus caudatus dan lobus sinistra. Dengan lobus quadratus terdapat ligamen teres hepatis dengan derivat vena umbilicalis, lalu dibungkus ligamen falciformis hepatis dan peritoneum. Untuk di antara lobus caudatus dan lobus sinistra ada ligamen venosum atau arantis, yaitu derivat ductus venosus. Ada ligamen coronaria anterior, lalu ada ligamen coronaria posterior digabung menjadi ligamen triangular dextra atau sinistra. Next. Teman-teman, secara anatomis lobus dextra dan lobus sentral membentuk visura sagital dextra yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesila velea. Untuk yang kedua ada lobus centralis dan lobus sinistra membentuk visura sagital sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus visum horizontal dengan vena porta, arteria hepatica propria, lalu ada ductus choledocus dan lobus quadratus, ada proximal papillaris, lalu ada vena caudatus. Next, ada gambar heparnya. Next. Vesica velea biliaris atau empedu, yaitu ada di kolom korpus dan fundus. Lalu saluran empedunya ada ductus hepatica dextra et sinistra, ada ductus hepatica communis, ada ductus cysticus dan ductus choledocus. Next, itu ada gambar, lalu hepatic duct carries bile from liver, lalu cystic duct joins hepatic duct from liver to form the bile duct, lalu ada carries bile from gallbladder, common bile duct empties into the duodenum. Next, itu ada gambar dari hepatic duct, cystic duct. Next. Ada gallbladder, di situ ada common. Next. Ada pankreas. Pankreas bersifat endokrin dan eksokrin. Memiliki ductus pancreaticus birsungi yang bergabung dengan ductus choledocus yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kaput, kolum, korpus, dan kauda. Kaput terletak di cekungan duodenum. Untuk korpus di superior berjalan arteri linealis. Lalu vaskularisasinya dari arteri mesenteries superior dan arteri linealis. Lalu ada aliran vena berakhir pada vena porta melalui vena linealis. Next. Pankreas. Both exocrine and endocrine gland. Lalu ada exocrine produce enzim that digests food. Lalu endocrine produce hormones that regulate blood sugar untuk insulin dan glukagon. Lalu secondarily retroperitoneal exophthalm or cauda fixed by splenorenal ligament. Lokasinya di curve of duodenum and extends to spleen. Next. Pancreatic ducts. Main pancreatic duct extend line of pancreas.
change bile duct to form the hepatopancreatic ampulla and empties into duodenum. Lalu aksesori pancreatic duct lies in head of pancreas, drain into the main duct, enters duodenum also. Next, ada gambar. Next, spleen. Kembali ke atas. Largest lymphoid organ dengan lokasi left superior quadrant of abdominal cavity. Posterior to stomach, highly vascular, with the function remove blood, burn antigen, remove and destruct H blood cell, set of hematopoiesis in fetus, lalu store blood platelets. Lalu lion atau lian. Retroperitoneal terletak di hipokondrium sinistra. Pada margus superior terdapat incisura lienalis, vaskularisasi menuju ke arteri lienalis dan vena lienalis. Masuk melalui hilum, lalu terdapat 3 impresio, yaitu ada impresio kolika, gastrika, dan renalis. Next. Sebenarnya itu ada gambar. Lalu untuk penjelasan dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silahkan. Silahkan. Apa saja cabang utama dari trunkus coeliacus? Bisa diulang kembali, Kak. Itu apa saja boleh disebutkan? Coeliacus. Iya. Oke. Untuk trunkus coeliacus itu memiliki 3 cabang utama, yaitu arteri gastrika sinistra, arteri hepatika communis, dan lienalis. Apakah sudah menjawab? Iya, Kak. Sudah. Ya, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Iya, silahkan. Untuk letak anatomis aorta abdominalis itu lebih tepatnya di mana? Untuk arteri aorta abdominalis itu masih belum dijelaskan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lagi?
Izin bertanya, Kak. Boleh jelaskan apa fungsi utama dari aorta abdominalis? Aorta abdominalis itu kan masih next materi ya, bukan sekarang. Oh, alah. Iya. Boleh dilanjut, Kak. Oke. Nextnya akan dibacakan oleh teman saya. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Sudah. Baik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sukumaharan Nasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nextnya akan dibacakan oleh teman saya ya. Aorta abdominis. Baik, untuk selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aorta abdominis, lanjutan dari materi sebelumnya. Aorta abdominalis mulai dari hiatus aorticus pada baik, aorta abdominis terletak ventral columna vertebralis, pars lumbalis, sebelah kiri garis median dan vena cava inferior. Kan di rumah. Untuk cabang-cabang aorta abdominalis tersendiri, yang pertama cabang parietal. Baik, untuk yang pertama cabang parietal. Pada cabang parietal itu ada 3. Ada arteri prenicoabdominalis yang biasa disebut arteri prenica inferior, dextra maupun sinistra. Yang kedua ada arteri lumbalis. Arteri lumbalis dari nomor 1 hingga nomor 4, dextra ataupun sinistra. Dan yang ketiga
Ada arteri sacralis media. Untuk cabang kedua yaitu cabang visceral. Ada arteri suprarenal media, dextra sinistra. Ada arteri renalis, dokter. Dextra dan sinistra juga. Yang ketiga arteri spermatica interna. Yang keempat ada truncus coeliacus, kemudian arteri mesenterika superior dan arteri mesenterika inferior. Ini untuk cabang aorta abdominal. Yang seperti kita ketahui sebelumnya, aorta abdominal dibagi menjadi dua cabang, yaitu ada cabang parietal dan visceral. Untuk cabang parietal ada arteri branchiooabdominal, arteri lumbalis dan sacralis media. Untuk sacralis media yaitu ada arteri lumbalis. Ini dijelaskan dengan bentuk struktur agar dapat mudah dipahami. Yang untuk cabang visceral ada truncus coeliacus, arteri suprarenal media, arteri renalis, ada arteri gonadal, arteri mesenterika superior maupun arteri mesenterika inferior. Untuk aorta abdominalis, di sini ada catatan klinis. Aneurisma. Aneurisma aorta adalah benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Seperti yang kita lihat di gambar, terdapat benjolan pada dinding aorta. Ada 3 jenis, yaitu aneurisma aorta abdominal, ada juga aneurisma aorta torakal, kemudian aneurisma aorta torakoabdominal. Ini vena abdominalnya ini. Nah, Untuk venanya di sini ada vena cava inferior. Letaknya pada ventrikel 4 sampai 5 pada penggabungan dari vena iliaca communis sinistra dan dextra sampai masuk ke atrium dextrum. Kemudian vena yang kedua yaitu vena iliaca communis sinistra yang jauh lebih panjang dari vena sebelumnya.
Vena cava inferior terletak sedikit ke kanan dari garis median, ventral dari kolumna vertebralis dan musculus plexus major dextra. Vena cava inferior menerima aliran darah dari dua cabang, yaitu cabang parietalis dan cabang visceralis. Untuk cabang parietalis, yaitu ada dua vena. Yang pertama vena prenica inferior dextra ataupun sinistra. Dan yang kedua ada vena lumbalis. Untuk cabang visceralis ada 4 vena, yaitu vena hepatica, vena renalis, dextra dan sinistra. Kemudian ada vena suprarenalis dextra. Yang terakhir ada vena spermaticus interna atau yang biasa kita sebut dengan ovarica dextra. Di sini terdapat catatan klinis tentang vena cava, yaitu dapat terjadi sindrom pada vena cava inferior dan sindrom vena cava inferior adalah komplikasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior yang disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis yang terjadi di dalam vena itu tersendiri, atau juga bisa akibat kompresi janin di rahim. Ini kita akan pelajari di semester 3 nanti. Untuk vena abdomen, semua vena abdomen mengikuti arterinya bermuara ke vena cava inferior, kecuali yang pertama ada vena suprarenal superior sinistra, kemudian dilanjutkan dengan vena renalis sinistra. Yang kedua ada vena testiculolorasica sinistra. Yang ketiga, vena sacralis media yang menuju ke vena iliaca communis sinistra. Yang keempat ada vena porta hepatica yang kemudian dilanjutkan ke hepar atau masuk ke jaringan hati. Kemudian dilanjutkan ke vena hepatica lalu ke vena cava inferior. Vena porta hepatica di sini dibagi menjadi 4 lagi, yaitu ada vena mesenterica superior dan ada vena lienalis yang kemudian berlanjut kepada vena mesenterica inferior. Yang ketiga ada vena gastrica dextra ataupun sinistra. Ataupun juga bisa yang kita sebut dengan vena coronaria ventriculi. Yang keempat ada vena paraumbilicalis.
Di sini ada anastomosis portokava. Yang pertama ada di esofagus. Yang terjadi di esofagus, vena yang terlibat yaitu sistem porta. Sistem portanya itu vena gastrika dan vena gastrika sinistra. Kemudian untuk sistem kavanya ada vena esofagus sampai ke vena azygos, kemudian ke vena cava superior. Maksudnya di sini akan di esofagus akan terjadi di bagian distalnya. Saat tekanan portal meningkat, vena esofagus melebar. Kemudian yang kedua ada di umbilikus. Pada umbilikus terletak di sekitar ligamentum teres hepatis atau sisa vena umbilicalis. Dan yang ketiga ada di rektum. Lebih tepatnya lagi terjadinya anastomosis itu di dinding rektum. Untuk yang keempat ada di retroperitoneal. Lebih tepatnya akan terjadi di daerah posterior abdomen. Biasanya tidak tampak secara klinis, tetapi berperan penting sebagai jalur kolateral. Maksudnya di sini anastomosis portokava berfungsi sebagai jalur bypass yang saat aliran darah ke hati terhambat. Namun pelebaran vena ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti varises esofagus dan hemoroid. Sirosis hepatis. Di sini ada peningkatan tekanan vena porta yang dibagi jadi 4. Ada varises esofagus, varises sekitar umbilikus, kemudian varises anus, hemoroid tadi yang saya sebutkan, dan ada juga ascites. Untuk varises esofagus yaitu ada dibagi jadi 2 juga, yaitu ada hematemesis dan melena. Dan untuk varises sekitar umbilikus ada caput medusa. Ini untuk gambaran yang terkena pada sirosis hepatis. Baik, mungkin ada pertanyaan. Baik, izin bertanya. Baik, silakan. Em, aliran darah vena porta hepatika setelah masuk ke hepar itu
Lalu kemana? Boleh dijelaskan? Baik. Untuk aliran darah vena porta hepatica, setelah masuk ke hepar itu, darah vena porta hepatica akan mengalir ke sinusoid hati, kemudian dia akan keluar melalui vena centralis, terus dilanjutkan ke vena hepatica, lalu ke vena cava inferior. Baik, terima kasih atas Jadi jawabannya. akan berakhir pada vena cava inferior. Bisa dipahami? Iya. Izin bertanya, untuk arti dari vena porta hepatica itu apa ya? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangin pertanyaannya? Arti dari vena porta hepatica itu apa? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Mungkin pertanyaannya itu kayak apa yang dimaksud dengan vena porta hepatica? Apakah betul? Iya, betul. Vena porta hepatica itu vena besar yang membawa darah kaya nutrien, namun miskin oksigen dari saluran pencernaan. Dari saluran pencernaan maupun limfa, pankreas, dan mesenterium menuju hepar. Bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Cukup. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 19.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah, sah. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.